Pelatih Timnas U22 Indonesia, Indra Syafri, memastikan penyerang Timnas U20 Indonesia hoki Caraka dicoret dari skuad Garuda Muda yang disiapkan untuk SEA Games 2023. Jelang SEA Games 2023, Timnas U22 Indonesia telah mempersiapkan diri dengan maksimal sejak 1 April 2023. Demi mempersiapkan Timnas U22 Indonesia ini, PSSI juga telah menggelar uji coba internasional dan melawan tim lokal Liga 1. Tim asuhan Indra Syafri ini telah menjalani uji coba melawan Bayangkara FC. Dan kemudian Timnas U22 Indonesia 2 kali menjalani uji coba melawan Lebanon. Setelah menjalani 3 laga uji coba ketiga tersebut, Indra Syafri pun menggelar internal game di Stadion Madia Senayan, Jakarta. Selesai menjalani game internal, Indra Syafri memberi pengumuman bahwa ia telah memilih 20 pemain untuk dibawa ke SEA Games 2023 Kamboja nantinya. Indra Syafri mengaku bahwa dalam internal game tersebut dipastikan 18 pemain sudah dikantongi namanya. Sementara untuk 2 pemain lainnya yakni Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan yang dipastikan masuk dalam daftar 20 pemain lainnya. Dengan begitu beberapa pemain sudah dipastikan bakal dicoret. Salah satu yang pasti dicoret oleh Indra Syafri yakni Hoki Caraka. Pemain PSS Sleman itu bahkan dipastikan sudah tidak akan masuk dalam skuad Timnas U22 Indonesia yang dibawa ke SEA Games 2023. Indra Syafri menjelaskan bahwa Hoki Caraka sudah tidak mengikuti latihan dengan tim sejak terakhir kali tampil membela Timnas U22 Indonesia lawan Lebanon. Hoki sebelumnya juga tampil membela Timnas U22 Indonesia saat melawan Lebanon sebanyak 2 kali. Pemain berusia 19 tahun itu bahkan sudah dipastikan digantikan oleh pemain PSM Makassar, Ramadan Sananta. Hal ini dilakukan karena Indra Syafri memang mencari pemain paling tidak bisa berposisi lebih dari 1 posisi. Dua pemain bermain di 2 posisi selama laga uji coba Timnas U22 Indonesia versus Lebanon menjelang SEA Games 2023. Timnas U22 Indonesia menang 1-0 atas Lebanon dalam laga uji coba ketiga secara total di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Satu-satunya gol Garuda Nusantara diciptakan oleh Beckham Putra pada menit ke-5. Dalam laga ini, terlihat Indra Syafri mulai memainkan 2 pemain di 2 posisi. Dari hasil pengamatan, Alfandra Dewangga dan Rifki Dwi Septiawan bermain di 2 posisi selama lawan Lebanon. Dewangga mengawali laga sebagai bek tengah di sisi kiri. Ia kemudian berubah menjadi gelandang bertahan pada menit ke-53. Sementara, Rifki Dwi Setiawan mengawali laga sebagai winger kiri. Kemudian ia berganti posisi di babak kedua menjadi gelandang tengah. Terkait kebutuhan tim, Indra Syafri memang mencari minimal 3 pemain yang bisa bermain multiposisi untuk SEA Games 2023. Hal ini dikarenakan hanya 20 pemain yang didaftarkan SEA Games 2023. Sehingga 3 pemain multiposisi sangat menguntungkan pelatih. Alfandra Dewangga sendiri mengaku tak masalah jika harus mengemban peran multiposisi tersebut. Meski demikian, Dewangga dan Rifki belum tentu nantinya akan masuk 20 pemain yang dipilih Indra Syafri untuk SEA Games 2023. Dikarenakan masih banyak pemain yang absen seperti 4 pemain Persija, 2 pemain PSM dan 2 pemain Abroad. Timnas U22 Indonesia sejatinya merencanakan 4 pertandingan uji coba. 3 diantaranya sudah dijalani. Pertama menghadapi Bayangkara FC yang berakhir imbang 1-1. Kemudian 2 kali menantang Lebanon dengan hasil sekali kekalahan dan 1 kali kemenangan. Untuk laga uji coba keempat, Timnas U22 Indonesia awalnya direncanakan bertemu PSM Makassar pada 18 April 2023. Akan tetapi urung terlaksana.
Untuk itu, Timnas U22 Indonesia mensiasatinya dengan menggelar agenda internal game. PSM Makassar diketahui tengah dalam euforia juara usai keluar sebagai juara Liga 1. Dengan begitu, PSM Makassar tidak bisa memenuhi uji coba kontra Timnas U22. Rangkaian uji coba yang dilaksanakan ini untuk memastikan siapa yang pantas diboyong ke SEA Games 2023 Kamboja. Karena hanya 20 pemain yang bisa tampil memperkuat Timnas U22 Indonesia di ajang 2 tahunan itu. Pada SEA Games 2023, Timnas U22 Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Myanmar, Filipina, dan Timor Leste. Timnas U22 Indonesia ditargetkan untuk bisa meraih medali emas SEA Games 2023. Terakhir kali Timnas U22 Indonesia menyabat medali emas pada SEA Games edisi 1991 Manila, Filipina. Banyak kesalahan yang wajib dibenahi oleh Timnas U22 Indonesia sebelum berangkat ke SEA Games 2023. Timnas U22 Indonesia baru saja menang pada pertemuan kedua menghadapi Lebanon. Seperti yang diketahui, Timnas U22 Indonesia melakoni laga kedua menghadapi Lebanon pada Minggu 16 April 2023 di Stadion Gelora Bung Karno. Jakarta. Timnas U22 Indonesia berhasil menang 1-0 pada laga tersebut. Satu-satunya gol dicetak oleh bintang asal Persib Bandung, yaitu Beckham Putra. Gol berawal dari umpan lambung kiper Adi Satrio yang salah diantisipasi oleh para pemain belakang Lebanon. Bola pantul dari kesalahan tersebut berhasil dibaca oleh Beckham Putra dengan baik. Beckham yang tak terkawal pun sukses menceploskan bola ke gawang yang sudah kosong melompong. Namun dalam laga sebelumnya, Timnas Indonesia belum mampu membayar kekalahan yang dialami sebelumnya. Timnas U22 Indonesia bakal melakoni satu uji coba lagi sebelum berangkat ke SEA Games pada 18 April mendatang. Maka dari itu, Timnas Indonesia U22 diwajibkan untuk memperbaiki dari kesalahan sebelumnya. Meski begitu, belum diketahui secara pasti lawan yang akan dihadapi Timnas U22 Indonesia nanti.